Kalian punya budget 200 juta, bingung pengen beli mobil apa? Beli ini aja. Mazda CX-5 2.5 Touring tahun 2013. So, oke guys, welcome back to PMJ Auto. Ini dia nih, Mazda CX-5 2.5 Touring tahun 2013. Dan yang kita review kali ini merupakan generasi pertama dari Mazda CX-5. Dan ini merupakan Mazda pertama yang diberikan kode desain di bagian grill sini. Tampangnya ya, di bagian tampangnya. Dan ini juga Mazda pertama yang diberikan mesin Sky Active. Oke, langsung aja kita bahas detail dari grillnya. Grillnya dia menggunakan aksen yang heksagonal gini dengan list black glossy seperti ini, dan di bawahnya dia ada list silver ya, dan di bawah sini ada claddingan plastik hitam. Lalu dia sudah dilengkapi dengan 4 titik sensor parkir di bagian depan sini, 1, 2, 3, 4 sebelah sana. Dan untuk lampunya dia menggunakan lampu yang proyektor HID, dan untuk baik itu lampu dekat, lampu jauhnya. Lalu dia udah dilengkapi dengan DRL, tapi DRL bukan yang LED, dia menggunakan DRL yang masih bohlam. Untuk lampu sen dia bohlam, lalu untuk fog lamp dia juga masih bohlam. Lalu untuk lampunya dia udah dilengkapi dengan fitur AFS atau Adaptive Front Light System. Jadi nanti dia akan otomatis naik turun, high beam low beam dia udah otomatis gitu. Oke, kita langsung sebelum kita lanjut, kalau kalian lihat di situ, dia itu ada satu buah sensor untuk sensor hujan maupun sensor lampunya nanti. Oke, kita langsung aja lanjut ke samping. Oke, lalu untuk bentuk sampingnya, untuk generasi pertama sampai yang paling baru, dia sangat mirip ya, karena memiliki basic yang sama. Oke, kita bahas dulu dari spionnya. Dia ini memiliki spion yang posisinya dia tangkainya di bodi mobil ya. Lalu spionnya ada dual tone, di lampu sen dia udah LED di ujung sini ya. Jadi dia lebih memfokuskan agar terlihat di pengendara di belakang kita gitu. Lalu pilar pedo di blackout, pilarnya juga otomatis di blackout ya. Untuk handle dia udah suara body dan ada akses keyless entry-nya. Lalu untuk kuncinya dia bentuknya kayak gini. Jadi kalau kita buka nih, kita tinggal pencet, dan kalau kita tutup, kita menjauh, mobilnya udah bisa mengunci sendiri, atau mobil ini udah memiliki fitur yang namanya walkway auto lock. Lalu mobil ini juga udah dilengkapi dengan claddingan plastik hitam ya sampai belakang, karena zaman sekarang ini adalah ciri khas sebuah SUV. Lalu untuk velgnya, dia memiliki velg dengan warna single tone yang tegas-tegas gini ya, cakep banget. Dia bautnya 5. Lalu untuk profil ban, dia memiliki profil ban 225 65 R17. Nah, kalau kalian ambil yang versi Grand Touring, dia velgnya kalau nggak salah lebih besar, antara ring 18 atau 19 gitu. Oke, kita langsung lanjut ke, oh ya, sebelum lanjut, untuk ground clearance-nya dia cukup tinggi ya. Kalian bisa lihat di layar kalian berapa ground clearance-nya. Untuk wheelbase dan panjang keseluruhan kalian juga bisa dilihat di sini. Oke, kali ini kita udah ada di bagian belakangnya si Mazda CX-5 tahun 2013. Untuk tampilan belakang gini ya, dia sama facelift dia juga masih mirip. Beda cuma ada di stop lamp-nya. Untuk yang saat ini, yang 2013 ini, dia stop lamp-nya masih menggunakan full halogen ya, baik itu lampu rem, lampu mundur, dan lampu sennya. Tapi dia juga udah auto lamp ya. Di sini dia ada logo Sky Active, di sini dia ada logo CX-5. Lalu di bagian belakang dia juga dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir. 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu di belakang sini dia udah ada defogger belakang, wiper belakang, high mount stop lamp yang LED, lalu kecocokan di situ ya. Dan dia udah dilengkapi dengan antena shark fin. Dan teman-teman kalau pengen buka bagasi nih, kalian nggak usah buka semua pintunya, nggak usah buka kunci semua pintu, kalian tinggal pencet aja. Selama kalian syaratnya kalian ngantongin kunci gini ya, buka pintunya, pencet aja, udah kebuka. Dan kalau kalian tutup lagi, kalian nggak usah ngunci mobil lagi, dia udah otomatis kekunci lagi. Oke, kita langsung aja sekalian bahas bagasinya. Oke, bagasi dari mobil ini sangat amat luas ya.
Jadi walaupun kalian pakai mobil ini buat mudik, ini cocok banget buat kalian pakai mudik ya. Dia cukup luas, di baris kedua dia juga ada top tether untuk ISOFIX-nya. Untuk kapasitas lengkap bagasinya, ini kalian bisa lihat sekian liternya. Dan kalau kalian menginginkan kapasitas bagasi yang lebih, kalian bisa melipat jok baris kedua dengan porsi 40, 40, 20. Yang dimana tombolnya di sebelah sini ada, dan yang dua di sebelah sini. Mobil ini juga bagasinya sudah dilengkapi dengan lampu bagasi yang masih bohlam. Dia bisa dinyalamatin juga di sini, kalau kalian nggak mau nyala ya. Kelihatan kan? Oke, sini ya, agak sini. Lalu mobil ini udah dilengkapi dengan satu buah power outlet 12 volt ya. Dan ini ada tempat penyimpanan kecil, di sini juga ada penyimpanan kecil ya. Ini kosong, nggak ada apa-apa. Oh, di sini ada hook. Hook yang tersembunyi. Susah bukanya. Sebelah sini juga, sebelah kanan. Di sini ya. Ya, di sebelah kanan juga ada sama persis. Untuk ban serep di bawah sini, dia space saver ya. Ukurannya memang mirip sama yang asli, cuman dia maksimal di 80 km/jam dan dia masih velg kaleng. Mobil ini dia memiliki speaker di baris ketiga nih, sebelah kiri dan kanan. Jadi total di mobil ini dia ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 speaker. Oke, kita langsung masuk. Oke, sebelum kita masuk, kita bahas dulu door rimnya ya. Door rimnya dia menggunakan kombinasi dua warna, yaitu hitam dan beige. Dan di bagian atas ini, dia soft touch yang empuk ya, dan di bawah sini dia yang beige, dia lebih empuk lagi. Yang armrest dia lagi-lagi lebih empuk daripada yang sini. Jadi kalau kita bersandar ini sangat nyaman ya. Bawah sini dia plastik, ini plastik juga. Ini ada aksen silver ya. Lalu untuk jendela, pengaturannya dia auto hanya untuk sisi driver saja. Ini ada window lock, ada pengaturan spion. Dia udah retract spion ya, cuman belum bisa auto folding. Handle dia chrome ini ya, chrome yang doff. Lalu ini buat kunci, ini ada cup holder satu dan penyimpanan kecil belakang ya. Dan yang spesial dari mobil ini dia memiliki speaker dari Bose yang kualitas suara ya udah nggak usah diraguin lagi. Sebelum kita masuk, ini nih, dia juga memiliki pedal yang udah piano pedal. Jadi kalian ngegas itu lebih nyaman. Karena sekarang semua Mazda itu menggunakan pedal gas yang piano pedal seperti ini. Oke, kita langsung aja masuk ke interiornya. Oke, kali ini kita udah ada di baris pertamanya Mazda CX-5 tahun 2013. Oke. Pertama-tama, perbedaan paling mencolok dengan tipe 2.0 Grand Touring itu di sini nih. Kalau yang 2.0 Grand Touring, dia memiliki dua buah heater seat. Kalau di 2.5 yang Touring ini, dia nggak punya ya. Tapi lagian buat apa heater seat di Indonesia? Lalu, untuk posisi mengemudi, dia sangat nyaman ya. Karena ini joknya sangat memeluk kita banget, dan untuk bahan jok, dia memiliki bahan yang full kulit ya, dengan warna beige kayak gini. Untuk pengaturan jok, dia juga udah elektrik ya. Bisa sliding, reclining, dan juga kita bisa atur lumbar supportnya nih. Jadi support di punggung kita bisa atur gitu. Lalu untuk pengaturan setir, dia bisa tilt, dan juga bisa teleskopik yang sangat panjang seperti ini. Lalu untuk tombol-tombol setir, sebelum tombol-tombol setir, dia bahan setir ya udah full kulit ya, yang dimana kulitnya sangat nyaman, dan ini udah usianya 10 tahun, dia masih bagus nih kulitnya. Di sini ada aksen chrome. Lalu untuk tombol-tombol setir yang sebelah kanan ini dia digunakan untuk kita mengatur cruise control ya, tapi dia belum adaptif, masih cruise control biasa. Sebelah kiri ini untuk audio steering switch, dia juga udah ada Bluetooth teleponi dan ada untuk voice command. Voice command masih menggunakan bahasa Inggris ya. Voice command zaman dulu lah, yang belum selancar zaman sekarang gitu. Lalu untuk tuas-tuas di belakang setir dan sebelah kiri dia itu untuk tuas wiper ya, yang udah ada intermittent dengan interval waktu. Dan yang pasti ini udah ada auto wipernya. Dan di belakang wiper dia ada ini ya, tombol start stop engine button nih. Jadi kalau mesin mati, dia nanti akan ada nyala di sini nih, warna lampu hijau kalau udah bisa dinyalain mobilnya. Lalu sebelah kanan sini dia ada tuas perlampuan ya, udah auto lamp, dan ini juga untuk lampu sen, fog lamp dia juga udah integrasi di sini juga. Lalu di sebelah kanan sini, sebelah kanan setir, dia ada tombol i-stop, ini untuk tire pressure monitoring, untuk TCS atau traction control, dan ini untuk fitur lampu yang tadi auto naik turun, auto leveling, dan lain-lainnya. Di sini ada penyimpanan kecil, lalu kisahnya gini ya. Dan untuk speedometer dia ini ya khasnya Mazda banget, terbagi tiga gini. Ini untuk tachometer, ini untuk kecepatannya ya. Dia memang belum ada digital speedometernya.
Ini untuk petunjuk gigi di sini ya. Dan untuk MID-nya dia cukup lengkap nih. Dia ada average fuel consumption, ada suhu luar, ada trip A, lalu ini ada odometer, ini indikator bensin ya. Lalu dia ada real time fuel consumption, ada average kecepatan, dan ada range sisa jarak tempuh untuk mobil ini gitu. Dan selanjutnya untuk bahan dari dashboardnya dia soft touch ya, full soft touch, nggak ada plastik-plastikan di sini. Ini full soft touch semua. Dan dia warnanya untuk dashboard dia full black dengan di sini ada aksen black glossy yang memanjang. Ya ini hasil tangannya mengingatkan saya kepada sebuah mobil Eropa. Lalu sini kisi AC, ini tombol hazard. Untuk audionya atau head unitnya dia memang masih belum udah touchscreen, cuman layarnya masih yang simple banget. Dia cuma bisa Bluetooth, USB, AUX, CD biasa, dan radio ya udah pasti. Tapi dia belum dilengkapi, sayangnya belum dilengkapi oleh Android Auto dan Apple CarPlay. Dan untuk di head unit ya, dia juga memiliki pengaturan untuk mobilnya nih. Ada display untuk display ini ya, display head unit. Ada untuk pengaturan sound, ada pengaturan vehicle nih. Kita bisa ngatur door lock-nya nih. Dia bisa mau auto lock-nya gimana, auto lock-nya mau gimana, mau ngunci pas di P atau pas mobil nyala, dan lain-lain. Lalu ada walkway lock, kita bisa atur di sini juga. Untuk perampuan kita bisa atur di sini. Ini untuk lampu sen, kita bisa atur di sini juga. Auto headlight, banyak ya. Untuk wiper juga kita bisa atur di sini, mau auto sensing atau enggak. Dan kita bisa atur bahasa dan lain-lainnya di sini. Di bawah sini untuk ada jam digital. Lalu ada pengaturan AC yang udah digital dan udah dual zone. Dia otomatis sudah ada auto climate control. Arah semburannya lengkap ya. Ada banyak. Kalau ada mode AC, kalau ada sirkulasi udara, kita mau udara luar masuk atau enggak gitu, kita bisa atur di sini. Defogger depan dan belakang, tombol sensor parkir. Lalu di bawah sini ada ini nih, satu buah USB power outlet, dan ini ada tempat penyimpanan di sini. Kalian bisa taruh HP atau koin ya, karena ini bahannya nggak akan bikin koin lari-lari gitu. Untuk persneling dia modelnya G-Type seperti ini ya, dan dia PRND dan ada mode Triptonic manualnya yang kalau nggak salah 6 percepatan. Lalu untuk handbrake dia memang masih manual gini. Di sini ada 2 buah cup holder. Armrest dia bahannya udah kulit nih dan warnanya beige kayak warna di joknya. Lalu untuk dalamnya dia ada tempat koin yang dimana jadi tempat koinnya udah dilapis blue gini ya. Dan di bawah sini dia juga sama nih, udah dilapis blue juga. Lalu dia di dalam sini ada satu buah power outlet 12 volt, USB slot yang dimana kalian bisa menyambungkan ke head unit ini. Oke, lalu spion tengah dia udah auto kromatik. Jadi kalau malam-malam kalian kesorot lampu dari belakang, dia udah otomatis meredup. Dan ini tadi ya sensor untuk wipernya ya dan lampu. Dan di sini ada tempat kacamata yang udah ada dilapis blue juga. Lampu kabin dia bohlam. Dan ini untuk tombol sunroof ya. Ini nih 2.5 touring dia punya satu buah sunroof. Ya kalau tutup memang harus kita tahan gini ya. Lalu untuk sun visor sebelah kanan dia udah ada vanity mirror dengan lampu halogen dan ada card holder. Yang sebelah kiri dia juga udah dilengkapi dengan vanity mirror dan lampu, cuman nggak ada card holdernya. Oke, lalu untuk hand grip dia model retract gini ya yang sebelah kanan, belakang kiri juga sama. Lalu untuk glove box dia udah soft opening dan dia cukup luas ya, ini banyak barang aja. Dan saya lupa bilang, selain dia memiliki speaker Bose ya, dia memiliki banyak speaker di mobil ini. Seperti di baris pertama ini dia memiliki 2 speaker di bawah dan 3 speaker atau mungkin ada yang Twitter juga ya di dashboard sini. 1, 2, 3 di ujung sana. Lalu untuk masalah safety, mobil ini memiliki airbag yang cukup banyak nih. Di setir dia ada 1 airbag, di penumpang sini ada 1 airbag, di pilar dia ada 1 kanan dan kiri ya, berarti 2. Total udah ada 4 ya tadi ya. Lalu di sisi samping jok nih, kanan dan kiri sama dia ada airbag. Jadi total ada sekitar 6 airbag di mobil ini. Lalu mungkin Anda sering merasakan posisi seatbelt yang kurang pas. Nah, mobil ini dia udah seatbelt yang bisa di adjust naik turun kayak gini ya. Jadi Anda bisa mengatur posisi ketinggian seatbelt sesuai
postur tubuh kalian sendiri. Oke, mungkin depan kayaknya udah semua. Kita langsung aja lanjut ke bagian belakangnya. Oke, kali ini kita udah ada di baris keduanya si Mazda CX-5 tahun 2013. Pertama-tama buat posisi duduknya. Dia memang agak tegak, tapi cukup nyaman ya. Dan ini bahan joknya dia masih sama kulit, full kulit, dan dia kulitnya juga yang empuk kayak di baris pertamanya. Lalu kita juga mendapatkan satu buah armrest yang dimana ini menambah kenyamanan kita saat duduk di baris kedua ini. Dia ada dua buah cup holder di sini. Dan untuk headroom, saat saya duduk di baris kedua ini, tinggi saya 168 cm. Dia headroomnya masih cukup jauh karena dia ada sedikit colokan masuk agak ke atas gini ya. Dan ini dia memang agak tebel karena dia ada tempat buat naruh sunroofnya gitu. Lalu untuk legroom dia ini bukan yang depan ini bukan posisi mengemudi saya, tapi ini sudah cukup oke gitu. Sesuai posisi mengemudi saya, dia ada sekitar sisa 1 jengkal. Lalu untuk bahan door rim, dia warna door rimnya masih dual tone kayak depan ya, sama hitam dan beige. Cuman bagian atas ini dia menggunakan bahan yang plastik. Tapi plastik ini masih plastik solid ya, jadi bagus. Cuman di sini udah nggak ada aksen silver lagi, ada satu buah cup holder, ada speaker di bawah sini, dan untungnya di baris kedua ini dia masih mendapatkan kulit-kulitan yang soft touch di yang warna-warna beige ini nih. Apalagi untuk armrestnya dia masih soft touch juga, jadi kita akan terasa nyaman saat berada di mobil ini. Lalu untuk lampu kabin dia menggunakan lampu yang bohlam ya, dan untuk handle gripnya dia flick up, dan sini ada satu buah cantolan. Lalu untuk seat belt dia semuanya udah 3 titik semua ya, baik itu kanan, tengah maupun yang sebelah kiri sini. Dia juga udah mendapatkan top tether untuk ISOFIX juga. Untuk headrest dia udah bisa adjust semua ya, ada 3 buah headrest dan semuanya bisa di adjust naik turun. Oke, dan untuk posisi duduk di tengah sini tadi saya tinggi 168 ya, ini masih cukup nyaman karena dia jok tengahnya empuk, dan untuk punggungnya dia juga empuk nih. Biasanya kalau ada armrest di sini pasti kita akan rasa keras, tapi ini enggak, ini masih empuk. Cuman sayangnya ini nih, dia masih memiliki tunnel yang cukup tinggi nih. Kalau kalian bisa lihat, ini ya, tangan saya bawahnya sini kan. Nah ini atasnya itu di sebelah sini. Nah tinggi tunnelnya itu sekitar segini nih, gitu. Dan di belakang sini memang nggak ada kisi AC belakang, jadi kita mengharapkan AC dari depan. Asalkan yang depan nggak egois sih, yang belakang aman, kena AC juga. Dan yang saya nggak suka dari mobil seharga ini saat barunya ya, itu ini. Sangat soft touch. Oke, mungkin bagian belakang. Oh ya, dia buat seatbelt belakang ya, dia ada kaitan di sini. Jadi seatbeltnya nggak akan lari kemana-mana. Dan dia juga udah mendapatkan kaca tambahan di belakang sini yang kecil. Jadi kita nggak akan terasa claustrophobic gitu. Oke, karena sebelum itu bagian belakang ini kacanya dia juga udah tinted ya. Jadi walaupun kalian nggak memberikan kaca film di baris kedua ini, kalian privasinya akan tetap terjaga karena kaca belakang ini bawahnya udah digelapin dari luarnya gitu. Kita langsung aja lanjut bahas ke mesinnya. Oke, kali ini kita akan membahas apa yang dibalik kap mesin ini. Memang agak panas, cuman untungnya dia ada karet-karetan di sini. Ini juga ada karetnya, jadi kita bisa menahan ya. Oke, sebelum kita bahas mesin, dia mesinnya udah sewarna body dan udah diberi peredam di sini ya. Jadi walaupun mesinnya gede, dia cukup senyap. Di sini dia ada air intake yang di atas, jadi kalau kalian melewati kubangan, kalian akan aman gitu. Untuk mesin, dia dilengkapi dengan mesin 2500 cc 4 silinder dengan output tenaga sebesar 184 horsepower dan torsi maksimum 250 Nm. Yang dimana itu akan membuat akselerasi Anda akan semakin nyaman dan sigap. Dia juga dilengkapi dengan transmisi otomatis Triptonic 6 percepatan. Jadi nggak akan ada tuh ngelek-ngelek atau ya kayak CVT ngelek gitu. Nggak ada di sini. Oke. Dan semua tenaga dan torsinya disalurkan ke 2 buah roda depannya karena mobil ini menggunakan penggerak roda depan. Dan kita langsung aja bawa jalan mobil ini. Oke guys, kali ini kita udah di jalan nih. Kita bawa si Mazda CX-5 ini. Impresi pertama untuk posisi mengemudinya, ini sangat nyaman ya. Karena seperti yang tadi kita udah jelasin saat review, dia pengaturan joknya ini sangat lengkap dan dia udah elektrik ya.
pengaturan setir dia juga udah teleskopik, bahan setirnya dia juga udah kulit, jadi menambah kenyamanan kita saat memegang setir ini gitu. Lalu untuk kenyamanannya, mobil ini sangat nyaman. Jadi kalau kalian melewati jalan yang kurang rata, di mobil ini akan terasa tetap rata gitu mobilnya, apa jalanannya. Apalagi kalau kalian membawa mobil ini dengan kecepatan tinggi, itu lebih enak lagi gitu. Dan jika kalian menemui jalan yang sedikit rusak, itu guncangan dari mobil ini itu tidak terlalu terasa. Mungkin nanti kalau kita nemu jalan rusak, kita akan coba gimana rasanya, gimana buat lebih real ya, biar kalian langsung lihat sendiri guncangannya gimana. Kita akan sampaikan ke kalian semua. Cuma kita belum nemu jalan rusak ya, soalnya kita masih dalam kota ini. Oke, lalu untuk lain-lainnya nih, buat di jalan yang mulus segini, ini memang sangat nyaman ya. Kekedaban kabinnya sangat bagus. Kalau ini lagi banyak motor nih, suaranya nggak ada yang masuk. Ya masuk dikit-dikit doang. Kayak ya mungkin knalpot-knalpot yang berisik itu masih sedikit masuk ke dalam kabin seperti ini. Iya, buat perbandingan, ini kaca kita buka dikit. Oke, coba kita tutup. Dan itu dia perbandingan suara ketika kaca tertutup atau terbuka gitu. Lalu untuk road noise, kita masih jalan aspal ya. Dia road noise-nya sangat bagus, nggak ada yang masuk ke kabin. Nanti kita coba melewati jalan beton. Oke, kali ini kita akan memasuki jalanan beton dan kita akan merasakan gimana rasanya dan gimana road noise-nya ya. Oke, ini kita masuk ke jalan beton dan bunyinya so far road noise-nya ini nggak yang masuk banget ke dalam kabin gitu. Masih terdengar sedikit, cuman nggak yang seberisik Suzuki SL7 yang pernah kita coba beberapa waktu lalu. Untuk akselerasinya, mobil ini diklaim bisa 0 ke 100 dalam waktu 8 detik. Tapi kita memang belum pernah coba ya. Tapi yang kita udah coba, dia buat nyalip-nyalip mobil luar kota gitu, buat tanjakan effortless banget. Kita nggak usah perjegas dalam-dalam, kita cukup toel dikit aja, mobilnya udah lari. Tuh, RPM-nya nggak sampai 2000, mobilnya udah lari. Gila nggak? Dan buat pengereman, ini sangat bagus sekali. Karena untuk rem depan belakang, mobil ini udah menggunakan rem yang cakram semua. Yang udah pasti, dia juga udah ada ABS, EBD dan BA-nya juga. Oke, kali ini kita udah mau memasuki jalanan yang bisa dibilang cukup rusak ya di Purwokerto ini. Kita akan coba gimana sih bandingan suspensi dari mobil ini ketika melewati jalan yang cukup rusak gitu. Nah, ini dia jalannya udah mulai cukup bergelombang dan banyak tambelan-tambelan ya. Tuh, saat melewati lubang mobil ini tuh kenyamanan masih terasa nyamannya gitu. Jadi mobilnya nggak saat melewati jalan yang cukup rusak, dia nggak yang guncangannya nggak yang berlebihan gitu. Dia suspensinya mampu meredam guncangannya dengan sangat baik. Ya, ini banyak tambelan-tambelan nggak rata, masih rasa nyaman gitu mobilnya. Oke guys, mungkin sampai sini aja video review kali ini. Makasih banget buat yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe channel ini ya. Kunjungi juga sosmed kita. Kita ada Instagram, ada TikTok. Nanti linknya ada di bawah sini. Dan jangan lupa mampir ke kita punya sebuah channel buat main game. Itu nanti di situ kita bakalan main game apapun ya, yang pasti tetap berbau otomotif, baik itu mobil, motor, kereta, apapun itu. Namanya PMJ Toys, kalian bisa subscribe di bawah ini ya. Dan makasih banget buat yang udah nonton. Jangan lupa buat jaga kesehatan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya Hanif, see you and goodbye.